Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Pak Arya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi graph coloring dari kami kelompok 13. Mungkin bisa di next. Oke, next. Oke, untuk anggota dari kelompok 13 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mas Adrian Aziz Santoso dengan NRP 5025221229. Lalu yang kedua ada Hajendra Herlambang dengan NRP 5025241101. Lalu yang ketiga ada Dilbina Windy Azahra dengan NRP 5025241180. Dan yang terakhir adalah Rahma Sakinah dengan NRP 5025241222. Oke. Selanjutnya adalah definisi dari graph coloring sendiri. Jadi, definisinya sendiri adalah pewarnaan pada setiap simpul yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Nah, untuk itu sendiri, maka dari itu dari setiap tetangga-tetangga yang terhubung oleh garis tidak memiliki warna yang sama. Sehingga suatu simpul boleh dipakai kembali oleh simpul yang lain apabila dia tidak bertetangga. Selanjutnya, untuk konsep dasar sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada proper coloring, jadi dua simpul yang terhubung tidak boleh punya warna yang sama. Kedua ada chromatic number, memiliki jumlah warna paling sedikit yang dibutuhkan supaya aturan itu tetap terpenuhi. Lalu yang ketiga ada NP complete, yaitu mencari jumlah warna minimum agar dipakainya menggunakan pendekatan yang lebih cepat. Selanjutnya, untuk elemen utamanya sendiri, yang pertama adalah simpul, adalah objek yang diberikan suatu warna, lalu ada sisi, yaitu hubungan antara dua simpul yang bisa menimbulkan konflik warna, lalu selanjutnya adalah warna, yaitu penanda untuk membedakan simpul yang tidak saling terhubung itu, lalu selanjutnya ada chromatic number, yaitu jumlah warna paling sedikit yang dibutuhkan, dan independent set, yaitu kumpulan simpul yang tidak saling terhubung. Selanjutnya, lalu yang selanjutnya adalah hubungan dan kendala, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah warna ataupun color, itu adalah untuk membedakan suatu simpul. Jadi satu warna berarti satu kelompok simpul yang tidak saling terhubung. Lalu ada independent set, yaitu setiap warna akan mewakili satu independent set, yaitu kumpulan simpul yang tidak akan berhubungan langsung. Dan yang terakhir adalah urutan pemrosesan simpul, yang artinya hasil pewarnaan itu tersebut bisa berubah tergantung dengan urutan simpul yang diproses, terutama saat kita menggunakan metode heuristik seperti greedy itu. Oke, next. Lalu untuk tujuannya sendiri adalah yang pertama adalah meminimalkan jumlah warna sehingga memungkinkan untuk menggunakan warna sesedikit mungkin, lalu menciptakan pewarnaan valid berarti memastikan simpul yang terhubung tidak memakai warna yang sama, dan yang terakhir adalah aplikasi praktis supaya dipakai untuk jadwal ataupun alokasi sumber dayanya agar tidak bentrok. Selanjutnya adalah kinerja. Jadi untuk kinerja sendiri yang pertama adalah jumlah warna, sehingga apabila semakin sedikit warna yang dipakai maka semakin efisien. Lalu waktu komputasi berarti waktu yang dibutuhkan algoritma untuk selesai. Lalu gap terhadap solusi optimal, ini berarti selisih algoritma dengan hasil terbaik yang seharusnya. Lalu yang terakhir adalah stabilitas hasil, berarti konsistensi hasil saat urutan simpul atau heuristik tersebut diubah. Selanjutnya, lingkungan dan kendala eksternal. Jadi yang pertama ada di sini ada tipe graf, berarti jenis graf itu mempengaruhi tingkat kesulitannya, lalu juga ada ukuran graf, berarti semakin banyak simpul ataupun sisi, dia akan semakin banyak beban komputasinya, lalu juga ada sifat masalah, di mana apabila butuh pewarnaan yang lengkap atau hanya jumlah warnanya saja, dan juga status teoritis, berarti mencari nilai NP complete sehingga dapat digunakan untuk graf besar. Oke, untuk graf besar. Selanjutnya, sedangkan untuk algoritma greedy yang tadi telah disampaikan, di sini algoritma greedy sendiri adalah pendekatan dasar dalam pewarnaan graf. Untuk langkah-langkah dari algoritma greedy sendiri, yang pertama adalah mewarnai simpul pertama dengan warna ke-0 sebagai starter. Lalu langkah selanjutnya adalah pada setiap simpul berikutnya, pilih warna terkecil yang tidak dipakai tetangganya. Jika semua sudah terpakai, maka dia akan membuat warna baru sebagai selanjutnya.
Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma greedy ini sendiri. Untuk kelebihannya adalah algoritma ini sederhana, cepat, dan mudah untuk diimplementasikan. Namun untuk kekurangannya, algoritma ini tidak menjamin hasil minimal. Hasilnya sangat sensitif. Selanjutnya ada implementasi dan kompleksitas. Ini hanya catatan penting saja. Dalam implementasi algoritma pewarnaan graf, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah struktur umum implementasinya, koreksi klaim umum, dan waktu eksekusi. Untuk struktur umum implementasi biasanya melibatkan array untuk menyimpan hasil pewarnaan, ketersediaan warna, representasi graf, biasa berupa agency list ataupun matriks. Lalu untuk koreksi klaim umum, biasanya ruang tambahan yang digunakan oleh implementasi tipikal sering disalahpahami sebagai order one. Padahal yang benar adalah order V. Karena order one diperlukan array untuk menyimpan hasil dan ketersediaan warna. Lalu untuk waktu implementasi sendiri, implementasi naive Bayes dapat mencapai kompleksitas order V kuadrat plus E. Namun setelah optimasi, dapat mencapai order V plus E. Selanjutnya ada optimasi praktis dan heuristik. Beberapa teknik optimasi praktis dalam pewarnaan graf meliputi timestamp atau marker, pembatasan warna, heuristik ordering. Untuk timestamp menggunakan last seen color untuk menghindari reset array dengan overhead per vertex sebesar order degree U. Untuk pembatasan warna sendiri, hanya memeriksa hingga derajat maksimum atau D karena algoritma greedy tidak memerlukan lebih dari day one warna. Lalu untuk heuristic ordering menggunakan metode Weiss-Powell untuk atau mengurutkan simpul berdasarkan derajat dan satur berdasarkan saturation degree untuk meningkatkan kualitas solusi. Selanjutnya ada pewarnaan siklus. Di sini ada rekurensi dan contoh yang sudah kami buat. Di sini ada pewarnaan siklus dapat dinyatakan dalam bentuk rekurensi. Sebagai definisinya, P dari NK, yaitu banyak pewarnaan proper siklus N dengan K warna. Untuk rekurensinya dapat dilihat di situ, dan untuk contoh yang kami contohkan adalah P dari 6 dan 4 adalah 732. Kami menghitung menggunakan rekurensi iteratif. Lalu untuk alternatifnya, klastron dapat diperoleh dengan metode tertentu seperti homogen dan partikular. Selanjutnya ada solusi eksak dan backtracking. Metode backtracking adalah metode pendekatan untuk menemukan solusi eksak dengan cara enumerasi semua kemungkinan pewarnaan dengan pruning atau mengurangi ruang pencarian dengan memotong cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi valid. Biasanya ini cocok untuk graf kecil karena subgraf yang terbatas tentunya. Untuk selanjutnya ada strategi hybrid menggunakan algoritma greedy untuk mendapatkan bound awal kemudian menerapkan backtracking untuk mencapai optimalitas. Namun, keterbatasannya adalah metode ini bisa menjadi eksponensial pada graf besar tanpa adanya teknik pruning yang kuat. Selanjutnya ada aplikasi praktis. Di sini pewarnaan graf memiliki beberapa aplikasi praktis, antara lain seperti penjadwalan atau timetabling, atau penjadwalan produksi, alokasi biaya, clustering dan filter selection, network dan register allocation. Di sini dapat dilihat contoh-contohnya seperti menghindari tugas yang saling bertentangan untuk menekan sumber daya yang sama, mempartisi data atau memilih fitur, dan lain-lain. Selanjutnya, kami membuat contoh kasusnya, yaitu pewarnaan graf pada pembagian administrasi Jawa Timur. Di sini untuk topiknya sendiri adalah seperti yang dilihat model graf untuk peta administratif Jawa Timur, untuk tiap kabupaten dan kotanya sebagai vertices, dan jika ada dua wilayah berbatasan, itu disebut edge. Di sini seperti Lamongan Gresik, Gresik Sidoarjo, Sidoarjo Mojokerto, Jombang Mojokerto, dan lain-lain. Lalu di sini untuk catatan geografisnya adalah Pulau Madura merupakan subgraf terpisah. Makanya di sini diperlakukan agensi lokal. Untuk tujuannya kami menggunakan visual peta yang mudah dibaca. Untuk operasionalnya lokasi slot atau zona tanpa bentrok antar wilayah. Lalu untuk analitiknya estimasi XG sebagai studi kasus peta. Nah, untuk contoh kasus ini, data input dan preprocessingnya adalah sebagai berikut. Pertama, data input ideal berupa shapefile maupun GeoJSON resmi. Berikutnya, data input alternatif yang mencakup adjacency list manual atau ekstraksi dari gambar, serta preprocessing yang mencakup normalisasi nama, serta build adjacency berdasarkan shared boundary. Selanjutnya, algoritma dan optimasi ringkas yang mencakup heuristik utama berupa Wells-Powell tambah algoritma greedy serta D1 untuk kualitas yang lebih baik serta optimasi implementasi berupa lasin atau iterasi ID untuk marking warna dengan menghindari riset penuh serta adjacency list.
Slide selanjutnya. Bisa di next. Nah, adapun codingan Python 3 untuk contoh kasus ini terdiri atas codingan berikut dalam subfolder color Jatim yang terdiri atas init.py, cli.py, io.py, preprocess.py, adjacency.py, graphops.py, serta vis.py. Nah, codingan pertama dalam contoh kasus ini adalah init.py yang tidak menerima input. Fungsinya adalah untuk menandai package, menyimpan versi, dan juga inisialisasi ringan. Next. Adapun codingan berikutnya dalam contoh kasus ini adalah CLI.py, terus io.py, serta preprocess.py. Izin slide, izin share screen untuk codingan tersebut. Nah, untuk codingan pertama yaitu CLI.py dimulai dengan entry point command line interface untuk menjalankan graph coloring pada data geografis. Codingan ini diawali oleh pembuatan parser argumen command line, berikutnya argumen input file serta field untuk di-solve atau label yang bersifat opsional. Codingan ini selanjutnya menandai titik sentuh sebagai adjacency dan juga output file path dan juga opsi.per-inch. Selanjutnya, codingan ini akan menjalankan flow utama dari parsing argumen, pembacaan data, processing, build adjacency, pewarnaan, hingga export. Codingan ini selanjutnya akan memvalidasi input file dalam file system serta membaca data geospasial untuk mengembalikan geodata frame serta menangkap kesalahan baca file. Jika tidak ada fitur, codingan ini akan dihentikan. Serta jika user tidak memberikan nama field, codingan ini akan coba deteksi heuristik dari kolom umum serta membangun graf adjacency antar poligon serta menampilkan jumlah node dan juga edge yang terbentuk. Codingan ini selanjutnya akan melakukan pewarnaan graf dengan menghasilkan mapping antara node dengan color ID serta palette hex serta validasi tidak ada konflik warna pada edge yang berhubungan serta jika ada konflik, codingan ini akan menampilkan peringatan dan juga codingan ini akan memastikan peta warna hex tersedia. Jika tidak, codingan ini akan membuatnya dari coloring serta mengekspor hasil ke GeoJSON yang mencakup color ID dan juga color hex serta membungkus try atau except untuk Qabus serta ekspor mapping ke CSV berupa indeks color ID, color hex serta optional labels serta menangani kegagalan penulisan CSV, membuat peta atau plot dan simpan PNG serta menangani kegagalan pembuatan atau simpanan PNG. Nah, selanjutnya codingan io.py yang diawali dengan fungsi input-output sederhana untuk membaca data geografis dan menulis hasil GeoJSON atau CSV. Pertama, codingan ini akan membaca file GeoJSON atau shapefile menuju menjadi geodata frame serta menyiapkan salinan geodata frame dan menambahkan kolom warna. Selanjutnya, codingan ini akan mapping indeks dengan color ID menggunakan mapping yang diberikan serta default semua nol jika tidak ada mapping serta map color ID dengan hex color string dan juga default warna abu-abu jika tidak ada color hex. Codingan ini selanjutnya akan memilih kolom yang akan disimpan ke GeoJSON dengan geometri bersifat wajib serta menerapkan label jika tersedia dan juga menuliskan GeoJSON. Codingan ini selanjutnya akan mempersiapkan data frame lalu menulis CSV mapping indeks dengan warna dan juga menetapkan header CSV serta menuliskan setiap baris indeks ID, hex, dan juga label yang bersifat opsional. Dan codingan selanjutnya adalah preprocess.py yang fungsinya adalah prosesan untuk koordinat reference system, perbaikan geometri, dan resolve opsional, serta jika CRS tidak ditemukan, maka akan diberi peringatan, dan jika CRS ini bersifat geografis, latitude maupun longitudinal, project ke EPSG 3857 meter untuk operasi panjang atau area lebih stabil, serta rollback deteksi EPSG 4326 lewat string CRS, serta jika tidak terdeteksi sebagai geografis, kembalikan GDF awal, lalu terapkan buffer
nol untuk mencoba memperbaiki geometri invalid, self intersection dan lain-lain, serta jika perbaikan gagal kembalikan geometri asli, serta jika lakukan codingan ini diakhiri oleh dissolve berdasarkan field by dan reset index agar field label tetap sebagai kolom. Selanjutnya dilanjut oleh kajian. Oke, jadi anyway, aku mau share screen dulu buat demo graph coloring menggunakan algoritma greedy. Nah, ini udah ada kan? Nah, sesuai yang dijelasin di awal, di mana di greedy itu step awal adalah kita berusaha untuk nge-sorting semua node berdasarkan banyaknya banyaknya degree yang dia punya gitu. Nah, di sini ada 4 fungsi yang berguna buat ngassign color ke tiap adjacent adjacent adjacent-nya itu. Nah, di sini itu ada nodes, dimana kita ngambil variable nodes yang dia bakal nyimpen order, yang dia bakal manggil fungsi order nodes dengan parameter graph, di mana di fungsi order nodes ini dia bakal ngambil list berupa key dari variable graph, yaitu data yang kita punya. Habis itu dia bakal ngelakuin sorting. Yang dimana di sini kita bakal sorting berdasarkan panjang dari value-nya itu dengan menggunakan lambda function. Lalu kita akan return nodes yang hasilnya adalah list value berdasarkan banyaknya degree. Nah, habis itu kita bakal ngambil variable yang namanya assignment di sini objek kosong yang gunanya itu buat nyimpen hasilnya gitu. Habis itu kita bakal ngebuat variable sukses yang bakal manggil fungsi yang namanya assign colors. Nah, fungsi ini itu yang berguna buat kita nentuin node apa dan color itu apa gitu. Dengan cara di sini kita punya lima variable nodes, colors, graph, assignment sama index. Index. Nah, di sini kita punya base case di mana kalau index itu panjang nodes ya, berarti kita udah sukses ngewarnain semua nodes ya, itu kita akan return true. Tapi kalau enggak, kita akan masuk ke namanya recursive function. Di sini kita bakal ngambil node sama dengan nodes index, kita bakal ngambil node pertama. Habis itu kita bakal ngeloop sebanyak colors. Nah, ketika kita ngeloop sebanyak colors, kita bakal ngecek nih, apakah node yang tadi kita ambil di index ini, itu bisa gak kita assign pakai color yang kita punya di iterasi ini gitu, dengan memanggil fungsi ini. Nah, fungsi ini itu ngebuat variable namanya neighbors, di mana dia bakal manggil semua tetangga dari satu node. Nah, semua tetangga dari satu node itu bakal dicek. Kalau tetangganya itu udah kita assign colors, dan colors itu adalah sesuai sama apa yang kita mau assign ke node lainnya, maka kita akan return false. Tapi kalau salah, berarti kita bisa nge-assign itu, kita akan return true. Nah, otomatis di sini kalau dia bisa, kita akan assign node yang tadi, kita akan assign dengan color yang udah kita pilih. Nah, kita akan ngelakuin recursive ini, kita akan manggil fungsinya lagi dengan catatan bahwa indeks satu kita naikkan satu sampai selesai. Nah, kalau di sini udah selesai, dia akan return true dan kita akan keluar dari recursive function. Nah, hasilnya kalau kita jalanin, itu akan seperti ini. Untuk visualisasinya itu kita pakai GeoJSON. Ini bisa dilihat di sini bahwa terdapat file GeoJSON di mana ini sesuai dengan assign color yang kita punya. Nah, mungkin kelihatan ada beberapa yang tetangga dengan warna sama. Nah, ini tuh dikarenakan untuk visualisasi kita pakai format GeoJSON, sementara untuk assign color kita pakai format data graph yang tadi. Jadi eh, untuk datanya itu mungkin beda format ataupun tidak sesuai gitu. Tapi secara overall konsepnya itu sama. Oke, jadi sekian buat visualisasinya. Mungkin akan ditutup oleh Ama. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak, Pak Arya.